Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini bertemu kembali dengan Umi Ika, yaitu pelajaran tematik tema 7, yaitu kebersamaan. Hari ini kita memasuki subtema 3, yaitu kebersamaan di tempat bermain. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa, kalian ketika menyimak video ini harus tetap membuka buku tematik kalian dan siapkan buku tulis dan alat tulis kalian. Jadi apabila ada hal-hal yang perlu kalian catat dan belum kalian pahami, catatlah di buku tulis kalian dan tanyakan kepada Umi. Oke, untuk mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah matematika. Kompetensi dasar yang akan disampaikan pada hari ini yaitu menjelaskan pecahan dan menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari, serta menyajikan pecahan dan yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Oke, perhatikan soal berikut. Oke, gambar yang pertama. Wow, ada satu buah pizza. Kalian pasti suka pizza kan? Nah, di sini ternyata pizzanya dipotong anak-anak tengahnya. Menjadi bagian yang sama besar. Ketika setelah dipotong menjadi berapa bagian anak-anak? Ada berapa? 1, 2, berarti menjadi 2 bagian yang sama. Nah, menjadi 2 bagian yang sama berarti bisa dikatakan pecahan. Nah, salah satunya diberi tanda silang ternyata. Nah, satu bagian bertanda silang dari 2 bagian ini menyatakan pecahan berapa anak-anak? 1/2. Kenapa 1/2? Karena satu bagian yang disilang dari 2 bagian yang sama besar, jadi 1/2 atau setengah. Selanjutnya ada satu piring ayam, ada satu piring paha ayam goreng yang terdiri dari berapa ya? Oke, kita hitung ya. Ada 1, 2, dan 3. Berarti banyaknya paha ayam goreng tersebut ada 3. Nah, ternyata ada satu paha bertanda X atau silang. Menyatakan pecahan berapa ya? 1/3 atau 1/3. Ingat ya anak-anak, jadi ketika kalian membuat pecahan, pecahan itu menggambarnya dengan bagian yang sama besar. Oke, selanjutnya, nah di sini kita cocokkan pecahan banyaknya daging dan ikan yang dimakan anjing atau kucing. Nah, di sini bisa dilihat di gambar yang pertama. Ada satu piring ikan yang terdiri dari 2 buah ikan yang salah satunya akan dimakan oleh anjing. Nah, yang kedua, di sini ada satu piring ikan yang terdiri dari berapa ya? 1, 2, 3, dan 4. Ternyata salah satunya akan dimakan oleh anjing tersebut. Nah, kemudian di gambar yang ketiga ada satu buah piring ceker. Nah, di sini berapa ya banyak cekernya? 1, 2, 3, 4, dan 5. Salah satunya akan dimakan oleh kucing tersebut. Nah, kemudian di sini ada satu piring daging.
yang banyaknya ada 1, 2, dan 3. Yang salah satunya akan dimakan oleh anjing tersebut. Nah, sekarang dari gambar tersebut, untuk pecahan-pecahan ini manakah yang tepat ya? Oke, dari gambar yang pertama, ini ada 2 buah ikan dan salah satunya akan dimakan. Pecahan yang tepat berapa ya? Oke, pecahan yang tepat adalah 1/2 atau setengah. Kemudian ada 4 buah daging yang akan ini ada 4 buah ikan yang akan dimakan oleh anjing. 4 buah yang salah satunya akan dimakan oleh anjing. Berapakah yang tepat ya? 1/4 atau 1/4. Nah, di sini tadi ini 5, yang ini 3. Berapakah untuk pecahan yang 1/3 ya yang lebih tepat? Oke, yang lebih tepat adalah daging yang akan dimakan oleh anjing tersebut. Oke, selanjutnya kita baca bersama-sama. Amir membaca buku dongeng. Buku yang dibaca Amir bersampul kuning. Kedua, Irma membaca buku ilmu pengetahuan. Buku yang dibaca Irma bersampul merah. Nah, buku yang dibaca Amir bersampul kuning. Ini 1, kemudian buku yang dibaca Irma bersampul merah 2. Berarti jumlah buku tersebut ada berapa? Ada 1, 2. Berarti sebanyak 2. Nah, kemudian banyak buku bersampul kuning dari seluruh buku. Kan seluruh buku ada 1, 2. Yang bersampul kuning ada berapa anak-anak? Ada 1. Jadi pecahannya adalah 1/2. Nah, selanjutnya pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X atau silang pada tumpukan buku berikut ini. Nah, di sini pertama ada buku berjumlah berapa nih? Yang pertama 1, 2, di silangnya 1. Yang kedua 1, 2, 3, 4, yang di silangnya 1. Kemudian ada 1, 2, 3, yang di silangnya adalah 1. Oke, yang pertama 1/4. Ya, betul, 1/4, karena di silang 1 terdiri dari 4 buah buku jumlahnya. Kemudian, nanti untuk gambar yang kedua dan yang ketiga, kalian bisa lanjutkan di live worksheet ya, yang akan Umi berikan linknya. Nah, selanjutnya muatan pelajaran SBDP. Kompetensi dasar yang akan disampaikan pada hari ini adalah mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Kemudian membuat karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Oke. Nah, di sini Umi punya teks. Kita baca bersama-sama secara saksama. Gani dan kawan-kawannya bermain di tanah lapang. Mereka bermain kejar-kejaran. Dari kejauhan tampak gunung. Sore itu pemandangan tampak indah. Gani merasa kelelahan. Ia duduk di bawah pohon. Ia membuat sketsa gambar suasana sore itu. Hari makin sore, anak-anak harus pulang. Nah, Gani membawa pulang sketsa gambarnya. Ia akan mewarnainya di rumah. Nah, di sini ada hasil gambar Gani. Hasil sketsa gambar Gani. Nah, jadi ketika kelelahan, Gani duduk di bawah pohon membuat sketsa ini. Nah, sketsa itu adalah dibuatnya menggunakan pensil ya, anak-anak. Nah, kemudian setelah sampai di rumah, Gani mewarnai gambarnya. Nah, ini adalah gambar yang sudah diwarnai oleh Gani.
Nah, dari gambar yang tadi, pertama, jadi ketika kalian mau menggambar, yang harus kalian pertama lakukan adalah membuat sketsanya. Untuk membuat sketsa, apa yang kalian perlukan yaitu adalah kertas gambar dan pensil. Nah, kemudian, oke. Apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif merupakan gambar berdasarkan imajinasi atau hayalan seseorang. Nah, di sini tadi ada gambar yang dibuat oleh Gani. Itu merupakan gambar imajinatif, yaitu gambar hayalan Gani. Nah, ada contoh lain. Nah, di sini ada gambar gunung, sawah beserta sawah dan aliran air. Nah, ini merupakan gambar imajinatif juga. Jadi, ketika kalian ingin membuat gambar, kalian berhayal dulu. Misalnya kalian ingin membuat pantai, berarti kamu berhayal ada pantainya. Kemudian ada pohon kelapa yang sedang tertiup angin. Nah, jadi gambar imajinatif merupakan gambar berdasarkan imajinasi atau khayalan seseorang. Nah, biasanya objek yang sering dipakai adalah kehidupan nyata dan hanya penuangan dari imajinasi seseorang. Nah, kemudian biasanya alat yang digunakan antara lain ada pensil, kertas gambar, pensil warna, cat air, krayon, penghapus, dan penggaris jika dibutuhkan. Nah, gambar imajinatif ini dia adalah karya seni dua dimensi. Kenapa karya seni dua dimensi? Karena hanya bisa dilihat dari satu arah, hanya bisa dilihat dari depan saja. Nah, kemudian apa ini ya? Ada yang tahu? Ini adalah patung ayam. Nah, patung merupakan salah satu karya seni rupa 3 dimensi. Kenapa disebut karya seni rupa 3 dimensi? Tidak 2 dimensi saja seperti gambar yang tadi. Nah, kenapa patung merupakan salah satu karya seni rupa 3 dimensi? Karena patung memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dinikmati dari segala arah. Patung itu bisa dilihat dari atas, bawah, depan, belakang, dan samping. Oke, nah, patung dibuat dengan menuangkan kreativitas agar bisa dinikmati keindahannya. Biasanya salah satu bahan yang digunakan untuk membuat patung adalah tanah liat. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Umi sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, tingkatkan iman kalian untuk tetap menjaga imun kalian agar kalian tetap aman. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.